salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan diri, nama saya Ritali Evi Mudrika SEMAK sebagai dosen tetap di Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Universitas Malahiyati Bandar Lampung dengan nomor induk dosen nasional 0219019302 atau NUPTK 8451571672230272. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri atau PDD dalam rangka UKT-PT pada bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Sains dan Teknologi atau Kemendikti-Saintek. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan beban studi 3 SKS diperuntukkan untuk mahasiswa semester 3 yang saya ampu pada tahun akademik 2025-2026. Mata kuliah Akuntansi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah keilmuan yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai penggunaan informasi akuntansi dan kebutuhan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan manajerial dalam organisasi. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mempelajari teknik perhitungan akuntansi, tetapi juga memahami bagaimana informasi biaya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Pada pertemuan yang akan saya demonstrasikan, materi yang dibahas adalah konsep biaya. Materi ini dipilih karena merupakan fondasi utama dalam pembelajaran akuntansi manajemen. Pemahaman terhadap konsep biaya akan sangat membantu keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi-materi selanjutnya seperti perilaku biaya, perencanaan laba, penyesuaian anggaran, biaya relevan, dan pengambilan keputusan manajerial. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, mata kuliah akuntansi manajemen mendukung beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi S1 akuntansi. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis akuntansi dan menerapkannya dalam penyelesaian masalah organisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis keuangan dan non-keuangan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa mampu berpikir kritis, logis, sistematis, dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahan di bidang akuntansi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang akuntansi untuk menjawab kebutuhan usaha dan dunia industri. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada pertemuan ini, CPMK yang menjadi fokus pembelajaran adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar biaya dan mampu mengidentifikasi berbagai klasifikasi biaya yang digunakan dalam akuntansi manajemen sebagai alat perencanaan dan pengambilan keputusan. CPMK tersebut menjadi dasar dalam penyusunan aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan selama perkuliahan. Topik dalam struktur perkuliahan selama 16 kali pertemuan meliputi yang pertama, mempelajari mengenai akuntansi manajemen dan lingkungannya. Yang kedua, membahas tentang konsep biaya. Yang ketiga, mempelajari tentang cost volume profit. Kemudian yang keempat, mempelajari job order dan proses costing. Yang kelima, activities based costing. Kemudian yang keenam, mempelajari anggaran. Yang ketujuh, mempelajari standar costing dan varian.
Dan yang 8, ujian tengah semester. Dilanjutkan pertemuan ke-9, yaitu membahas mengenai desentralisasi dan transfer pricing. Kemudian yang ke-10 membahas tentang balance scorecard. Ke-11 quality and learn accounting. Kemudian ke-12 membahas tentang sustainability dan risk management. Kemudian yang ke-4 studi kasus akuntansi manajemen. Kemudian pertemuan ke-15 review dan integrasi, dan pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Bobot yang kami berikan kepada mata kuliah akuntansi manajemen diantaranya 35% untuk ujian akhir semester, 30% untuk ujian tengah semester, 20% untuk tugas, dan 15% untuk kuis. Strategi dan metode pembelajaran yang telah ditetapkan menggunakan pendekatan student-centered learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran. Dalam pendekatan ini, mahasiswa didorong untuk aktif mencari, menganalisis, mendiskusikan, dan mengembangkan pengetahuan melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu berpikir kritis, memecahkan masalah, bekerja sama dalam tim, serta menghubungkan materi yang dipelajari dengan permasalahan nyata di dunia usaha dan dunia industri. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan video pembelajaran di kelas bersama mahasiswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar pagi hari ini? Sebelum kita memulai materi pembelajaran di pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Oke, saya absen Andira Deswita. Andira Deswita hadir. Salsa. Oke. Ersya Marsyanda. Iqbal Mahidin. Oke. Jessica Novelia. Sandy Aranda. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada semua ya. Baik, materi hari ini kita membahas tentang konsep biaya itu apa. Ya, sebelum kita mulai pembahasan tentang materi konsep biaya itu apa, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang capaian pembelajaran mata kuliah di hari ini. Yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan pengertian biaya itu apa. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan karakteristik biaya berdasarkan berbagai klasifikasi. Kemudian yang selanjutnya, kalian bisa membedakan biaya berdasarkan fungsi, objek, dan hubungannya dengan objek biaya dan perilaku. Selanjutnya, kalian juga bisa menganalisis contoh kasus sederhana, ya, itu yang kita harapkan materi pembahasan atau pembelajaran yang saya ajarkan di pagi hari ini, ya. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian biaya itu apa sih? Jadi pengertian biaya itu adalah pengorbanan sumber daya ekonomi yang dinyatakan dalam satuan uang untuk memperoleh manfaat atau penghasilan barang ataupun jasa. Nah, bisa kita analogikan sederhana
macam biaya yang digunakan untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Kemudian barang ataupun jasa ini dijual ke konsumen, maka manfaatnya mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Ini terkait tentang apa itu biaya. Ini saya analogikakan dengan sederhana supaya apa? Supaya kalian bisa paham. Oh ternyata dalam kehidupan sehari-hari saya ini semuanya adalah biaya yang kalian keluarkan, gitu ya. Selanjutnya di sini ada tujuan informasi biaya. Ada apa saja? Yang pertama itu sebagai perencanaan. Nah, informasi biaya membantu manajemen menyusun rencana kegiatan anggaran perusahaan. Nah, ini bisa kita contohkan. Misal perusahaan tersebut menganggarkan periode selanjutnya untuk memproduksi barang, biaya produksinya sebesar misalkan 500 juta. Dari periode sebelumnya dia 400 juta, artinya mengalami peningkatan ya. Nah, peningkatan ini sebagai perencanaan dari pihak manajemennya. Kenapa kok jadi meningkat nih? Oh ternyata di periode sebelumnya produksi produk yang diproduksi jumlahnya itu belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, ya. Oleh sebab itu perusahaan atau pihak manajemen memberikan solusi ataupun memberi tindakan untuk menambah jumlah produksi yang dihasilkan, ya. Oleh sebab itu kalau misalkan jumlah produksinya ditingkatkan, artinya biaya produksinya juga ikut meningkat mengikuti. Oleh sebab itu pihak manajemen memutuskan bahwa di periode selanjutnya anggarannya untuk biaya produksi menjadi 500 juta. Gitu ya. Selanjutnya sebagai pengendalian, informasi biaya digunakan untuk membandingkan biaya yang direncanakan, dengan biaya yang sebenarnya terjadi, sehingga dapat diketahui adanya pemborosan atau efisien. Nah, ini bisa kita contohkan anggaran, misalkan biaya listrik anggarannya itu cukup 5 juta, ternyata realisasinya menjadi 7 juta. Kenapa nih? Kok terjadi pembengkakan biayanya? Nah, pihak manajemen akan mengambil tindakan. Oh, sebaiknya listrik digunakan hanya untuk kegiatan pada saat produksi saja, ya. Setelah produksi selesai semua listrik dipadamkan. Nah, itu menjadi pengendalian mereka. Oleh sebab itu nantinya supaya biaya produksi itu tidak membengkak, tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Nah, itu sebagai pengendalian. Nah, selanjutnya sebagai pengambilan keputusan dalam perusahaan, informasi biaya digunakan sebagai dasar dalam memilih alternatif keputusan yang menguntungkan. Nah, kalau ini misalkan perusahaan tersebut tadinya mengambil bahan baku dari supplier A, misalkan ya, dari supplier A, ternyata bahan baku ini harganya cukup mahal nih, gitu kan? Kemudian akhirnya perusahaan itu coba deh kita beralih ke perusahaan B. Oh ternyata di perusahaan B ini bahan baku yang ditawarkan relatif lebih rendah dengan kualitas yang sama dari perusahaan A. Maka perusahaan akan lebih memilih yang perusahaan B, ya, dibandingkan perusahaan A. Ini depannya informasi biaya digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Selanjutnya karakteristik biaya berdasarkan klasifikasi. Nah, di sini ada biaya berdasarkan fungsinya, ya. Berdasarkan fungsinya ada yang pertama biaya produksi. Jadi biaya produksi ini seluruh biaya yang terkait tentang ataupun terkait dengan kegiatan produksi. Bisa kita contohkan, misal kita membuat donat ya, produksi donat nih, kalian mau membuat ataupun memproduksi donat. Oke. Misal di sini
Biaya apa saja yang dibutuhkan untuk biaya produksi donat? Oke, tepung itu sebelumnya masuk ke biaya utama atau biaya bahan baku langsung ya. Oke, apa saja yang dibutuhkan untuk membuat donat? Biaya bahan masuknya tepung, gula, kemudian apa lagi? Telur. Oke, terus margarin, kemudian apa lagi? Susu biar lebih enak. Terus garam, air ya. Oke, ini adalah satu komponen yang dibutuhkan untuk membuat donat. Apa lagi yang dibutuhkan? Biaya tenaga kerja langsung. Ya kan? Gak mungkin ini tiba-tiba jadi donat kalau nggak ada yang ngerjain. Tetap harus ada tenaga kerja langsung. Siapa tenaga kerja langsungnya? Yang membuat donat. Berarti tenaga kerja yang mengadon. Terus apa lagi? Tadi kan menggoreng. Terus bagian pemasak. Nah, ini kelompok tenaga kerja yang masuk ke biaya produksi donat. Kalau kasir masuk nggak? Kasir nih, karyawan kasir masuk nggak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tanpa kasir donat tetap jadi. Ini servis masuk nggak? Ya, jadi tenaga kerja yang masuk ke dalam biaya produksi adalah yang secara langsung mereka bekerja untuk membuat donat. Oke, selanjutnya ada biaya apa lagi? BOP atau biaya overhead pabrik. BOP ini adalah biaya pendukungnya, ya, biaya pendukung untuk membuat donat. Oke, apa saja contohnya? Ada gas, kemudian ada listrik, penyusutan penyusutan mixernya, biayanya. Berarti ada peralatannya ini sebagai pendukung. Kalau nggak ada ini juga tidak jadi. Ya, makanya dibutuhkan gas. Gimana mau gorengnya kalau nggak ada gas? Ya kan? Gimana cara mengadonnya kalau nggak ada listrik? Nah, dan sebagainya. Ini ya, ini termasuk komponen yang masuk ke dalam biaya produksi. Selain itu ada biaya apa lagi? Ada biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu biaya yang terjadi untuk menjual produk kepada konsumen. Contohnya apa biaya pemasaran? Butuh iklan, kemudian apa lagi? Ongkos kirimnya, ya, tukang ongkos kirim barangnya, ya, itu masuk ke dalam komponen biaya pemasaran. Yang terakhir itu ada biaya administrasi dan umum. Apa sih? Biaya yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan pengelolaan perusahaan. Contohnya biaya apa? Administrasi. Oke, jadi staf administrasi boleh, kemudian peralatan kantor seperti buku, pena dan lain sebagainya, ya. Itu maksudnya ke dalam komponen biaya administrasi dan umum. Ini masuk ke dalam biaya berdasarkan fungsinya. Ternyata tidak hanya berdasarkan fungsi, tapi biaya bisa digolongkan ke dalam berdasarkan
perilaku. Kalau ke dalam perilaku itu yang pertama ada biaya tetap. Apa sih biaya tetap? Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksinya mengalami perubahan. Mau naik mau turun, biayanya tetap. Apa itu contohnya? Sewa gedung. Ya, sewa gedung untuk produksi itu tidak akan berubah meskipun nih siapa Iqbal, meskipun Iqbal mau produksi 12.000 piece, biaya sewanya contohnya misalkan dalam 1 bulan 10 juta, misal 10 juta tetap. Meskipun si Iqbal produksinya 200.000 piece, tetap biaya sewanya 10 juta. Jadi biaya tetap ya, tidak berpengaruh meskipun jumlah produksinya berubah. Oke. Selanjutnya ada yang namanya biaya variabel. Kalau biaya variabel ini biayanya akan berubah sesuai dengan jumlah produksi. Ya, karena masuk ke dalam contohnya bahan baku. Kalau Iqbal buat 1.000 piece, tepungnya misalkan yang dibutuhkan hanya 100 kilo. Ya, 100 kilo misalkan 10 juta misal kan. Kemudian si Iqbal membuat lagi 2.000 piece, butuhnya 200 kilo, maka biayanya menjadi 20 juta. Gitu ya. Jadi biaya variabel itu berubah sesuai dengan jumlah produksinya. Betul. Nah, selanjutnya ada yang namanya biaya campuran atau semi variabel. Nah, kalau biaya campuran ini ada biaya tetapnya dan ada biaya variabelnya. Contohnya apa? Contohnya listrik. Kenapa Bu listrik? Ya, karena kalau listrik ini ya ada biaya namanya ada biaya abonemennya. Ya, biaya abonemen ini meskipun listriknya digunakan ataupun tidak, ini biayanya tetap muncul. Misal biaya abonemennya adalah 100.000. Kemudian ada namanya biaya yang kalau listrik KWH. Ya, KWH-nya. Ini sesuai dengan kegunaan atau penggunaan listrik tersebut. Misalkan ternyata menjadi 300.000 setelah digunakan. Oke, jadi ini adalah biaya variabel. Yang ini adalah biaya tetap. Oke, nah, jadi ada biaya tetapnya dan ada biaya variabelnya. Ini berdasarkan perilaku. Selanjutnya ada biaya berdasarkan objeknya. Ya, yang pertama itu ada biaya langsung atau direct cost. Apa sih biaya langsung? Biaya yang dapat secara langsung. Ini artinya seperti contohnya tadi bahan baku. Jadi dia langsung bisa diidentifikasi, artinya bisa diukur, ya, bisa diukur nominalnya, jumlahnya itu bisa diukur. Itu masuk ke dalam biaya langsung. Kalau yang selanjutnya ada biaya tidak langsung atau indirect cost, dia tidak langsung, ya, tidak bisa langsung ditelusuri. Nah, contohnya seperti penyusutan. Misalkan tadi nih penyusutan mixer, ini tidak bisa dihitung ataupun tidak bisa ditetapkan setiap kali produksi. Nah, kalau yang bahan baku tenaga kerja BOP, setiap 1 kali produksi, misalkan tadinya 1 hari produksinya 1.000 piece, ini bisa dihitung. Tapi yang ini biasanya penyusutan ini dilakukan bisa per bulan. Ya, artinya tidak setiap produksi itu bisa dihitung, tapi dia ada jangka waktunya. Ya, umur ekonomis barang perawatan ada ilmu ekonomisnya. Jadi ini tidak bisa langsung ditelusuri. Ya, makanya masuk ke dalam biaya tidak langsung. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Saya
perilaku dan berdasarkan objek ya. Oke, Indira. Apakah ada perbedaannya? Tidak ada perbedaan untuk melakukan perhitungan itu, baik itu biaya berdasarkan fungsinya, biaya berdasarkan klasifikasinya, biaya berdasarkan objeknya, itu tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah bagaimana cara kita untuk menganalisisnya. Menganalisisnya maksudnya mengelompokkan ini dari mana, gitu ya. Makanya kita harus tahu kita memproduksi apa itu akan berbeda penganalisan, itu ya, Andira. Oke, sebelumnya kemarin minggu lalu kita sudah kita belajar kan tentang apa itu akuntansi manajemen, apa itu akuntansi keuangan, ya kan? Nah, kita belajar itu. Coba Adil bisa menjelaskan apa sih sebenarnya akuntansi manajemen itu? Silakan. Oke, boleh silakan. Kadek. Kalau menurut yang aku tahu dari minggu kemarin, akuntansi manajemen itu adalah sebuah cabang akuntansi penyedia informasi baik dalam bentuk keuangan maupun non keuangan yang ditujukan kepada manajerial perusahaan untuk membantu dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan secara strategis. Oke, betul sekali Kadek ya. Jadi kalau akuntansi manajemen itu informasi yang dibutuhkan hanya untuk pihak-pihak internal saja, ya. Contohnya seperti manajer, kemudian pemilik perusahaan itu sendiri. Jadi informasi itu tidak keluar. Makanya untuk pencatatannya juga, kalau akuntansi keuangan itu ada standarnya ya. Standarnya SAK ataupun IFRS. Namun kalau manajemen akuntansi manajemen itu tidak ada standarnya. Jadi sesuai dengan kebutuhan pihak manajer tersebut maunya seperti apa sih, ya. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan tentang pembahasan hari ini? Oke, cukup ya. Kalau sudah tidak ada, saya ada tugas untuk minggu depan terkait tentang pembahasan yang sudah kita pelajari, yang sudah saya terapkan di siang hari ini, ya. Silakan kalian cari satu contoh perusahaan industri manufaktur, kemudian kalian lakukan identifikasi dan klasifikasi berbagai biaya berdasarkan pada perusahaan tersebut. Maksudnya misalkan perusahaan apa, tadi kan kalau saya adalah perusahaan donat nih, ya, kalian buat kelompokan biaya-biayanya berdasarkan tadi ada fungsinya, kemudian berdasarkan apa objeknya, kemudian ada lagi satu lagi apa berdasarkan perilakunya, betul ya. Kalau sudah tidak ada, apakah ada pertanyaan terkait tentang tugas? Cukup ya, paham, baik. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian.